Namaku Siti Hairani. Tahun ini berusia 27 tahun. Orang tua aku sudah lama meninggal, dan aku mewarisi harta mereka puluhan triliun. Sebulan yang lalu, tanganku menyabotase mobilku dan menyebabkanku alami kecelakaan. Begitu sadar, aku hanya bisa berpura-pura amnesia untuk mengulur waktu. Sedangkan dia memalsukan keberadaan seorang tunangan untukku demi menguasai seluruh hartaku. Sayang, kenapa kau mau menikah lagi? Siapa? Siapa? Dia. Sayang, kenapa tidak melalui suami kamu ini kalau akan melakukan bigami? Lakukan bigami. Siti sudah menikah. Ini sungguh kelewatan, bukan? Begitu. Ya? Ini, melanggar hukum. Apa maksudnya? Siapa kau? Siti belum pernah menikah sama sekali. Jangan memanfaatkannya. Dia sedang amnesia. Maka berbicara omong kosong. Buka! Jangan bicara sembarangan kalau tidak punya bukti. Kalau masih tidak pergi, kami akan lapor polisi. Kalian mau bukti? Baiklah. Ini waktu nikah, ya. Sungguhan. Memangnya fotonya bisa dipalsukan? Palsu. Semuanya palsu. Semuanya dia. Tidak, benar. Semuanya palsu. Jangan dipercaya. Baik. Aku sudah menikah. Suami istri berjalan bersama seumur hidup. Yang meminta cerai adalah pengkhianat. Sudah sepakat? Ya. Yohan. Video ini tidak mungkin palsu. Sungguhan. Menikah. Ini. Video seperti ini. Sayang. Kau tidak benar-benar berniat. Melanggar hukum bigami, bukan? Aku, Siti. Jangan dengarkan omong kosongnya. Video itu pasti digabungkan dengan AI. Orang yang bersumpah setia seumur hidup dengan adalah aku. Namaku Siti Hairani. Gadis terpilih yang tersudut karena dikepung oleh dua kubu penipu. Di antara dua bahaya besar ini, aku hanya bisa memilih yang risikonya tidak begitu besar. Mantan suamiku. Kau sungguh suamiku? Tepat sekali. Aku mempercayaimu. Karena begitu melihatmu, jantungku langsung berdebar dengan sangat cepat. Meski aku amnesia, kurasa hubungan di antara kita pasti benar-benar sangat indah. Benarkah? Kalau gitu, bersediakah kau pulang ke rumah denganku? Aku ikut denganmu. Pakailah ini. Maka aku akan membawamu pergi. Kenapa? Tidak suka. Suka. Satpam! Cepat usir penipu ini. Benar. Cepat. Ada apa? Apa yang terjadi? Berhenti! Namaku Siti Hairani. Sudahlah, namaku tidak penting. Cepat pergi. Apa yang terjadi? Cepat pergi. Jangan ikut campur. Cepatlah menghindar. Tangkap dia. Di sana. Yo, ayo. Astaga. Untuk apa kau membawaku kemari? Sudah sepakat membawamu pulang ke rumah. Puas dengan yang kau lihat?
Apa ini? Bukankah kau tidak suka kotor? Kalau begitu, kau bersihkan saja. Aku baru keluar dari rumah sakit. Karena kecelakaan mobil beberapa waktu lalu. Kau menyuruhku membersihkannya. Siti, kau sudah berubah. Dulunya kau sangat mencintaiku. Meski demam sampai 50 derajat, kau tetap memaksa untuk membuatku nyaman. Kau hanyalah mengalami luka ringan sekarang ini. Demam sampai 50 derajat itu sudah bisa mengkremasi orang. Juga. Saat demam tinggi waktu itu, kau bilang kau yang akan memasak untukku. Ternyata orang yang mengira gula sebagai garam itu kau. Johan, jangan pergi. Aku ingin berada di sisimu. Sebenarnya, sejak aku amnesia, hatiku selalu merasa sangat gelisah. Sampai saat kau hadir di sisiku, barulah hatiku merasa aman. Johan, jangan tinggalkan aku. Aku rela melakukan apa. Kalau begitu, bersihkan rumah ini dulu. Baik. Sudah lapar? Sedikit. Kau menyuruhku makan ini. Kembali, apa yang kau pikirkan? Aku hanya berpikir, karena kau sudah lapar, maka anjing pasti sudah lapar juga. Aku ingin menyuruhmu ke kandang anjing, di belakang untuk memberi makan. Kau keluar. Pergi ambilkan beberapa barang. Ini hadiah untukmu. Tidak perlu. Aku tidak butuh. Dipesan khusus. Kebetulan, ini salsa dengan kalung. Di lehermu. Penampilanmu bagus. Makan saja. Ini hadiah untukmu. Aku mau kau menyuapiku. Baik, kepada kau yang mau sendiri. Tahan. Hari ini kau harus menghabiskan sekarung makanan anjing ini. Aku memakannya. Hanya memakan ini untuk sarapan. Benar. Tidak ada cara lain. Kehabisan uang. Bisnis peternakan anjing juga sepi. Hanya bisa makan ini.
Aku punya uang. Meski aku amnesia. Dan tidak ingat berapa uang yang kumiliki sebenarnya. Tapi seharusnya tidak sampai. Tidak mampu membeli makanan. Apa kau sedang meremehkanku, Siti? Dahulu, kau bilang akan selalu mengikuti suami, dalam suka dan duka. Meski kau makan tulang saat aku memakan paha ayam, kau tetap merasa rela. Aku tidak pernah mengatakannya. Ya! Ayo berjalan-jalan setelah makan. Kebetulan, aku ada waktu mengajakmu jalan-jalan. Berhenti! Berani sekali kau memukulnya! Pinggir! Dasar! Dasar! Memangnya penumpang hidup sepertimu cukup puas? Sudah puas memegangku? Begitu nak, masuk. Meski aku tidak sekuat kau, aku akan pertaruhkan nyawaku untuk melindungi Siti. Kecuali kau melangkahi mayatku. Atau jangan harap bisa menyentuh Siti lagi. Omong kosong. Apa yang kau katakan? Selamat, Paman. Dia tidak akan bisa menyentuh kalian. Syah, Siti, jangan takut. Cepatlah mendekat ke bibi. Kelak, kau hiduplah dengan baik bersama Yuda. Sementara pria miskin ini, pamanmu akan mengurusnya untukmu. Benarkah? Sayang, jadi kau mau pergi bersama mereka? Kalau pulang bersama mereka, aku pasti akan dipaksa untuk menikah. Lalu merencanakan kematianku. Setelah aku mati, saya dan penipu ini bisa mewarisi semua asetku secara sah. Tentu saja, tidak. Aku begitu mencintaimu. Mana mungkin pergi bersama mereka? Benarkah? Meski ada orang yang memukuli, memarahi, dan berlaku buruk padamu? Pukul dan marah merupakan pertanda cinta. Aku tahu. Semua itu adalah bukti bahwa kau mencintaiku. Sudah, dengar? Kalau sudah, cepatlah pergi. Siti, kau, apa dia mengancammu? Jangan takut, ada aku. Siti, bahkan orang bodoh pun tahu harus memilih siapa antara Yuda dan pria miskin ini. Kau mengalami amnesia, maka tidak bisa berpikir dengan jelas. Aku memang amnesia. Tapi aku bisa merasakan hanya ada dia di hatiku. Kalian cepatlah pergi. Kalau tidak ada urusan lain, kelak tidak perlu datang kalau tidak ada apa-apa. Aku ingin menjalani hidup dengan baik bersama Johan. Siti, pria miskin seperti dia bisa berikan apa untukmu? Ikutlah dengan bibi. Aku sudah bilang, gadis itu memang suka membangkang sejak kecil. Kalian tetap tidak percaya. Siapa yang menyangka dia suka tipe begini? Tetap rela, meski dipukul dan dimarahi. Yang bisa dia lakukan, juga bisa kau lakukan. Boleh juga. Baiklah, aku pernah mempermainkan Nona kaya yang sudah murahan sejak lahir. Jadi, Sudah 3 hari. Tidak ada seorang pelanggan pun yang mendatangi tokomu. Kalau terus dikelola seperti ini, apa tidak masalah? Memang agak bermasalah. Kau makan terlalu banyak. Hampir tidak sanggup dinafkahi. Aku melihatnya saat kau membeli satu bakpao 2.000. Beli 5, gratis 1. Aku makan 3 kali sehari. Dan aku sudah memakan bakpao selama 3 hari. 3 hari? 3 hari itu sudah sangat mahal. 30.000. Aku akan mentransfer uangnya untukmu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita adalah suami istri. Menafkahimu adalah tanggung jawabku. Kumahan, pakailah uangku. Aku tidak kekurangan uang. wanita, apa kau sudah menyadari kesalahanmu? Lantai, kalian kotor dan mengotori tanganku. Jilat sampai bersih. Otakmu bermasalah ya? Beraninya kau bersikap seperti ini terhadapku. Kau cari mati? Sangat bagus. Tampaknya hanya bisa memberimu pelajaran. Barulah kau akan mengganggu istriku di hadapanku. Kau sudah bosan hidup. Siti adalah wanitaku. Memangnya kau siapa? Marlboro 地铁饼啊。
Dia berani menyuruh anjing untuk menggigitmu. Kalau aku tidak bergegas lari, aku sudah dalam keadaan sekarat. Kalau menurutku, untuk apa beromong kosong? Lebih baik langsung cari cara untuk menangkapnya kembali. Lalu menghabisinya. Tentang hal ini, melakukan sekali saja sudah berisik. Dalam waktu tidak bisa dilakukan lagi untuk kedua kalinya. Cara Taman tetap saja menikahinya. Lalu mendapatkan aset miliknya secara resmi dan sah. Kalau menurutku, kalau tidak bisa dilakukan, dari sisi Siti, lebih baik langsung menyerah dari pria bernama Johan itu. Asalkan pria itu tidak bisa diandalkan. Dia pasti akan memilihku. Satu sekali. Kalian mau apa? Anjingku! Langsung mati setelah memakan. Pakan anjing dari toko kalian! Menurutmu, aku mau apa? Sembarangan. Toko kami saja tidak ada pelanggan. Aku sudah tahu. Kalian tidak akan mengakuinya. Para sobat, hancurkan tokonya. Tunggu, sebentar. Boleh juga kalau toko ini dihancurkan. Asalkan toko ini tidak ada, maka aku tidak perlu memberi makan anjing dan kapal di sini setiap hari. Sayang, lihatlah. Mereka akan menghancurkan toko kita. Ayo, kita segera kabur. Tunggulah, di samping hanya beberapa preman saja. Maju, satu persatu. Atau bersama-sama. Sayang, kau tidak boleh melawan mereka. Tidak, sayang. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Bos, kita masih harus menghancurkannya. Hancurkan. Tentu saja harus dihancurkan. Lakukan, lakukan. Berhenti! Kalau tidak, aku tidak akan sungkan terhadap kalian. Ku hajar! Siti, aku akan melindungimu. Datanglah ke sisiku. Aku akan melindungimu. Astaga, dasar aneh. Kau sangat hebat. Bukankah kau sudah melihatnya barusan? Aku tidak seperti seseorang yang tubuhnya dipenuhi otot. Tapi saat menghadapi beberapa preman lemah. Begitu, ya? Kau, marilah. Siti, akhirnya kau menyadari keberadaanku. Tuan Yuda, maaf. Kau bilang kau sangat hebat tadi. Kukira kau pasti bisa menghindarinya. Kau pasti tidak akan menyalahkanku, bukan? Tidak akan, aku hanya lewat saja tadi. Kalau begitu, sekarang kau sudah tidak lengah, bukan? Mau mencoba sekali lagi? Tunggu, sebentar. Sayang, kau mau mencobanya juga? Boleh. Dengan kehebatan Tuan Yuda, seharusnya bisa menahannya, bukan? Siti, aku masih ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Pecundang. Kau menguasai hal ini juga. Bisakah mengajariku? Sinta, teman sekamarmu saat kuliah, ingin bercerai karena berseteru dengan suaminya. Sejak kapan? Sinta. Sekarang kau ingin bertanya, sejak kapan Sinta menikah, bukan? Sinta belum pernah menikah. Cowok ini sedang menjebakku. Bukankah kau mengalami amnesia? Aku memang hilang ingatan. Saat aku baru kecelakaan, ada yang namanya Sinta Santoso. Dia meneleponku, juga bercerita banyak tentang masa laluku. Bersihkan tokonya. Aku keluar sebentar. Untung saja. Kak, Cuk, pria itu seru, tidak? Kalau kau tertarik, aku bisa mengaturmu jadi perawat hewan. Tidak perlu. Kau pura-pura memelihara anjing untuk mengejar istri, bukan? Kerasukan anjing itu karena larinya kencang atau karena punggungannya keras. Bukan untuk mengejarnya. Ya, kau bukan demi mengejarnya. Kau cuma sudah bosan jadi putra mahkota. Kau hanya mengenang masa indah di tengah kepahitan.
Bagaimana dengan urusan yang kusuruh kau kerjakan? Tenang saja. Kalau aku yang urus, semuanya aman. Sekarang, mau siapapun yang datang memeriksa, kau dan dia tetap sudah menikah selama 5 tahun. Baik. Kecelakaan mobilnya bukan kebetulan. Cari cara untuk memastikannya. Aku tidak paham, buat apa kau serepot ini? Kalau kau menunjukkan identitasmu, wanita manapun pasti akan langsung jatuh ke pelukan, bukan? Aku sudah bilang, bukan untuk mengejarnya. Tidak paham. Baik. Aku pergi dulu. Tunggu. Bawa kontrak ini dan tanda tangani. Besok aku akan menemuimu untuk mengambilnya. Sudah tahu. Kak Johan, kali ini kalau ketahuan kau cincin ini tidak akan bisa berpura-pura lagi. Bukan, dia tak apa. Kaca mobil. Kacanya Kenapa? tidak ditutup, kau tidak bisa tutup sendiri. Maaf sekali. Anjing kami tidak mengagetkan kalian, bukan? Ini sedang pemesanan, ya? Bukan, aku tidak. Johan! Maaf. Sudah mengganggu kalian berdua. Ini cuma salah paham. Sebenarnya aku datang untuk menagih utang. Aku menagih utangnya. Dia berutang pada aku. Iya, dia penagih utangku. Aku paham. Tadi kalian sedang memakai tubuh untuk bayar utang? Kak! Kalau kau ingin aku mati, bilang saja terus terang. Ku bilang, aku ingin dia mati. Tidak paham. Punya utang. Sudah sewajarnya dibayar. Aku ini pria normal. Tidak punya duit. Bayar pakai nyawa. Pria normal. Kalian pria normal. Beli utang langsung pakai nyawa. Kenapa memangnya? Belum pernah. Lihat. Kami para wanita normal tidak seperti itu. Seperti yang dibilangnya, hubungan kami hanya urusan utang. Tidak ada hal kotor seperti yang kau bayangkan. Berapa banyak utangmu? Tidak banyak, hanya 10 juta. Sebesar 100 miliar. Sebesar 100. Kita ini suami istri, utangnya dipinjam setelah menikah. Jadi, termasuk utang bersama. Perkenalkan dulu. Ini adalah penagih utang kita. Johan. Kau berpura-pura kita belum cerai. Supaya aku membayar utangmu. Tuan Miko, ini istriku, Siti Khairani. Katanya, jika ingin menagih utang, kau juga bisa menagih padanya. Baiklah. Kalian berdua harus melunasinya dalam 3 bulan. Dalam sehari saja. Masing-masing akan kupotong 1 dari kalian. Johan, kenapa kau bisa punya utang sebanyak itu? Sebelum kau bilang ingatan, kau menderita sakit parah. Aku meminjam uang itu demi membiayai pengobatanmu. Kau... Sebenarnya aku sakit apa? Sampai kau punya utang 100 miliar. Kau bodoh juga, termasuk semacam penyakit. Maka dulunya aku memang sakit parah. Mandu. Sayang, aku beli mocha Sofel. Mau ganjal perut dulu sebelum makan. Johan, kita cerai saja. Ada apa? Aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Dulunya, aku menikah denganmu. Hanya karena emosi sesaat. Sebenarnya aku tidak mau menikah. Atau punya anak. Sebelum menikah, kau tidak pernah bilang begitu. Lagi pula, setelah menikah kita cukup. Itu cuma acting. Selama ini, aku merasa depresi sekali. Setiap hari aku merasa seperti mayat hidup saja. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu.
Aku sedang memberitahumu. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku Yang mandu, bisa saja itu masalahmu. Ada bekas luka di bawah perut. Itu bekas operasi. ini bekas operasi usus buntu. Mengenai masalah mandul, kemungkinan faktor penyebabnya sangat banyak. Jadi, begini, kau pergilah melakukan semua pemeriksaan ini untuk dahulu. Inam. Bukan, dokter. Maksudku, pemeriksaan yang harus kujalani terlalu banyak. Lalu, pemindahan tulang ini apa hubungannya dengan masalah kemandulanku? Penyebab kemandulan itu ada banyak kemungkinan. Kau pergi dulu. Sekarang giliran suamimu yang akan kuperiksa. Dia juga harus diperiksa. Karena belum punya anak, bisa jadi masalahnya ada di dia juga. Ya, bukan. Ya, sudah. Aku pergi sekarang. Pergi sana. Rambutku jadi berantakan. Omong kosong apa kau ini? Aku bicara omong kosong. Coba lihat, kau mengambil pemeriksaan ini. Bukankah karena kau khawatir tubuhnya belum pulih total, makanya kau sengaja menggunakannya? Aku benar-benar tidak habis pikir. Kau membohonginya soal hutang 100 miliar. Lalu membuatnya percaya bahwa dia mandul. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Apa kelak kau akan menikah lagi? Tidak akan. Menikah sekali saja denganmu sudah cukup. Kak Johan, kau sudah dengar belum? Siti Hairani mau menikah. Halo? Halo, Kak Johan. Kau mendengarku? Tidak. Aku tidak mungkin menikah lagi. Tidak akan ada orang yang mau melompat ke lubang api. Yang sama untuk kedua kalinya, bukan? Orang harus bertanggung jawab atas omongannya. Siti Hairani. Kak Johan. Dia yang cari masalah sendiri. Tunggu, sebentar. Aku tahu. Kondisimu ini lumayan serius. Aku? Astaga! Kukira datang ke rumah sakit ini cuma akal-akalan Johan untuk mengerjaiku. Ternyata aku memang bermasalah. Dokter, apa aku benar-benar sakit? Mandul, Kau memang sakit. Dan itu penyakit serius. Penyumbatan penyakit biasa dan gangguan hormon. Aku sungguh sakit parah. Penyakitku sudah paket komplit seperti ini. Mengobati penyakit ini tidak bisa buru-buru. Kau pulang obat yang sudah kuresepkan. Minumlah dulu selama beberapa waktu. Minum obat? Tidak disangka. Ternyata aku benar-benar sakit. Kau sakit sudah bukan sehari 2 hari. Biasakan diri saja. Kau sudah selesai periksa? Sudah. Kenapa? Kau berharap aku sakit? rasanya ada yang tidak beres.
Bukankah itu kakak sepupuku? Sedang apa dia di sini? Spesialis kandungan? Jangan-jangan dia hamil? Johan, dasar penipu. Dari tadi aku rasa ada yang tidak beres. Bagaimana kau bisa periksa ke spesialis kandungan? Memangnya kau punya rahim? Ayo, katakan! Apa kau sama sekali tidak ikut pemeriksaan? Yang madul itu kau, bukan? Lalu, kau melempar tanggung jawabnya padaku. Bagus. Tidak. Siapa yang mau lihat? Aku telah lahir tanpa nafsu, tidak pernah melirik pria. Kalau begitu, bukalah matamu. Tidak mau! Siti, sejak amnesia, kau banyak berubah. Dulunya, kalau tidak merapat aku, kau tidak akan bisa tidur nyenyak. Mulai bicara sembarangan lagi. Terasa tidak asing, bukan? Sepertinya kau sangat suka. Si tampan ini sedang menggodaku. Tidak tadi, tidur. Aku pergi tidur dengan anjing, juga tidak akan tidur denganmu. Johan, ku beritahu, kau tak sampai berani menipuku. Siap-siap saja kau memakan makanan anjing. Kalau memang begitu, kau benar-benar hebat. Ayah, ibu. Kalian tahu, tidak? Hari ini aku bertemu siapa di rumah sakit? Untuk apa kau ke rumah sakit? Jangan pedulikan itu. Aku melihat Siti di sana. Dia sudah hamil. Kau yakin dia hamil? Kulihat sendiri, dia dan suaminya yang miskin itu keluar bersama dari spesialis kandungan. Dasar perempuan itu. Kenapa tidak dari dulu? Atau nanti saja? Malah hamil sekarang. Jaga bicaramu. Masalah ini harus secepatnya kita bicarakan dengan Yuda. Yudo masih belum menyerah padanya. Dia setia sekali. Apa hebatnya Siti itu? Ini bukan urusanmu. Mulai sekarang, panggil dia Tuan Yuda. Kak Yuda, apaan tidak sopan? Ayahmu benar. Yuda adalah tunangan Siti. Kau itu harus tahu batasan. Namun, dia sudah menikah. Kak Yuda itu putra Raja Kapal. Kau harus Gio! Baik, tidur sana. Jangan ganggu di sini. Menurutmu, apa kita harus mengatakan yang sebenarnya? Pada Mina! Dia sudah berkali-kali menanyakan soal Yuda padaku. Memberitahu dia dengan otak yang seperti itu. Kalau kita memberitahunya hari ini, besok Siti pasti akan menyadari ada yang tidak beres. Benar juga. Ingat baik-baik. Sekarang ini apa yang paling penting? Sakit! Santelan sedikit. Kau yakin ini berguna? Kau tidak sedang mengerjaiku, bukan? Johan. Johan, kau keterlaluan. Aku keterlaluan? Omong saja tidak bisa. Masih berani memanggilku anjing. Orang ini pendendam sekali. Siti! Apa sekarang aku bahkan tidak layak untuk makan mantou? Masih mau makan backpaw. Memangnya tadi pagi kau belum kenyang menggigitku? Kau yang duluan membohongiku. Aku membohongimu. Seumur hidupku, aku belum pernah dengar kalau peregangan bisa mengobati manduk. Kau sengaja mengerjaiku. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Meski aku amnesia, tapi aku tahu mana yang baik dan buruk. Kalau kau mencintaiku, mana tega kau perlakukan aku begini? Kau bahkan tidak memberiku makan. Utang 100 miliar itu. Apa bukan cinta? Aku lupa, kalau si tampan ini juga melimpahkan utang. 100 miliarnya padaku. Kau tahu ini apa? Air gula merah. Ini obat resep rahasia negara. Semangkuk saja sudah 200 juta. Kau harus minum 3 kali sehari. Sehari itu sudah 600 juta. Aku sudah berkorban seperti ini untukmu. Kau masih merasa aku kurang baik padamu? Semangkuk ini 200 juta, utang 100 miliar keluarga kita. Berasal dari sini. Si tampan ini memang jahat sekali. Bodohnya aku sampai mempercayai omong kosongmu. Cepatlah.
dokter tua itu bilang, minum resep ini selama 2 bulan. Ditambah dengan rehabilitasi, sekitar 80% kemungkinannya tidak akan meninggalkan efek rokok. Aku pergi dulu. Taruhan. Orang yang berani bersuara baru akan didengar. Apapun yang kau lakukan, harus biarkan orang lain tahu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mendapatkan kakak ipar. Aku melakukan ini bukan untuk mendapatkannya. Keras kepala. Peduli amat. Peduli amat dengan 100 miliar itu. Peduli amat. Peduli amat. Halo, permisi. Apakah toko kalian ada makanan anak anjing? Makanan? Anak anjing? Ternyata semua ada datang membeli. Kupikir seumur hidup toko ini dalam aku. Apa? Bukan apa-apa. Maksudku, Anda cantik sekali. Seleramu bagus. 2 bungkus makanan. Anjing totalnya 176.000. Seharga 176.000. Sebesar 100 miliar. Barangmu ketinggalan. Kenapa teriak-teriak? Tadi ada yang menjatuhkan barangnya di toko. Tak tahu apakah barang ini penting atau tidak. Lihat saja, nanti juga tahu. Masa kehamilan trimester pertama, usia kandungan, 9 minggu, tidak ditemukan kelainan. Ini kabar bagus. Harusnya aku ucapkan selamat padanya tadi. Kenapa? Kau, Ari. Bukan begitu juga. Aku merasa ini sangat melelahkan dan berat. Aku tidak ingin terus merepotkanmu. Bagaimana kalau kita cerai saja? Kau mau cerai? Kalian itu sudah lama cerai. Siti, kalian sudah cerai dari dulu. Ini akta cerai kalian. Siti, lihat baik-baik akta cerai ini. Dia itu penipu. Dia cuma mengincar uangmu. Kau belum cerita juga cari masalah. Kau sudah panik bukan? Makanya kau tidak berani membiarkan Siti melihat akta cerai ini. Siti, dia itu benar-benar penipu. Memangnya kau bukan penipu? Tidak perlu saling menertawai? Aku begitu mencintainya. Bahkan saat amnesia pun aku masih mencintainya. Mana mungkin aku tega menceraikannya? Namun, dia itu tidak mencintaimu. Berhentilah keras kepala. Kalian sudah cerai selama 1 tahun. 1 tahun. Aku ini sudah cerai 4 tahun. Akta cerai ini palsu. Datang kemari membawa akta cerai palsu. Siapa yang penipu di sini? Memangnya kalau kau bilang palsu, berarti itu palsu. Benar juga. Orang tidak berguna sepertimu. Yang cuma bermodal tampang ini. Hanya punya kemampuan bersilat lidah. Kau keras kepala juga. Istriku, kau percaya dia atau aku? Aku cuma percaya padamu. Berani-beraninya pakai cara menjijikan seperti ini untuk merusak hubungan suami istri kami. Rendahan. Pergi. Lagi pula, aku sudah hamil. Suamiku, aku dan anak kita. Dengan adanya dirimu, keluarga kita baru bisa utuh. Kau sudah punya anak. Benar. Saranku, lebih baik kau menyerah secepatnya. Meski kami benar-benar bercerai, demi anak ini, aku akan rujuk dengannya. Siti, Luna, gigit dia! Tidak berguna. Kenapa kau bilang padanya kalau kau hamil? Aku hanya tidak tahan. Aku tahu, mungkin seumur hidupku tidak akan bisa hamil. Mungkin makin kita tidak memiliki sesuatu, kita jadi makin ingin memamerkannya. Maaf, apa aku membuatmu sangat kecewa?
Jika aku bilang bahwa kita benar-benar sudah bercerai, apa kau benar-benar bersedia demi anak akan rujuk kembali denganku? Aku ini mantu. Bagaimana bisa rujuk demi anak denganmu? Jadi, kau pulang dengan tangan kosong lagi. Tuan Jaya, waktu pertama kali mencarimu, apa yang kau katakan padaku? Kau jago merayu wanita. Tidak ada wanita yang tidak bisa kau taklukkan. Lalu, sekarang, bahkan wanita amnesia saja tidak bisa kau taklukkan. Benar sekali. Segitu saja kemampuanmu. Dulunya kau masih berani minta bayaran tinggi. Uang muka saja 2 miliar. Benar-benar tidak berguna. Bukan aku yang tidak serius. Tapi Siti itu orangnya keras kepala sekali. Itu karena kau tidak becus. Dia sekarang sudah hamil. Selama ada anak itu, meski dia bercerai, pasti tetap akan rujuk kembali. Sekarang penghalang terbesar yang ada di depanku bukanlah pria itu, tapi anak di perutnya. Anak. Kalau begitu, buat saja dia kehilangan anak itu. Beres, bukan? Benar juga. Nasibku malang sekali. Sebenarnya apa maumu? Johan, kita cerai saja. Apa kau bilang? Coba katakan sekali lagi. Ku bilang, kita cerai saja. Siti! Tetaplah aku. Kenapa harus cerai? Aku hanya tidak ingin merepotkanmu terus. Kesehatanku sedang tidak baik sekarang. Aku membuatmu menghabiskan banyak uang setiap hari. Sekarang, aku harus minum obat setiap hari. Hanya karena itu. Juga karena kau sangat dingin padaku. Kau juga tidak mau dekat denganku. Malah setiap hari menyuruhku kerja terus-menerus. Apa kau memperlakukanku begini? Karena aku mandu. Bukan. Lalu, apa kau mencintaiku? Aku sudah menduga. Kau itu tidak mencintaiku. Kau tidak punya hati nurani. Cerai, cerai, cerai. Si tampan mau menipu uangku. Hari ini aku akan memberimu Pelajaran. jangan pernah sebut kata cerai lagi. Aku akan tetap mengucapkannya. Aku akan... Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku tidak percaya. Johan, seumur hidup ini aku tidak akan percaya lagi padamu. Lalu, aku harus bagaimana agar kau percaya padaku? Setidaknya, buatlah aku merasakan cinta lagi. Hari ini, aku sudah berjalan sangat jauh. Kakiku sakit. Suamiku, bisakah kau mencuci kakiku? Kalau tidak bisa, ya sudah. Aku akan mencuci kakimu. Kupas yang bersih. Ya, kalau udangnya tidak bersih, aku tidak mau makan. Aku tahu. Kenapa kau dingin sekali? Aku sudah menduga, kau itu tidak mencintaiku. Kau memang tidak cinta. Lalu, aku harus bagaimana agar kau bisa merasakan cinta? Kau harus bilang,
Aku kupas udang untuk istriku. Jangankan mengupas udang. Kau suruh aku ganti profesi, jadi peternak udang. Aku juga bersedia. Siti, tahu malu sedikit. Kau bilang aku tidak tahu malu. Kau memang tidak mencintai. Sudah, cukup. Aku rela berganti profesi, jadi peternak udang demimu. Penampungan anjing ini, kututup saja besok. Bagaimana? Setuju? Kau membentakku. Kau malah membentakku. Tidak. Mana berani aku membentakmu? Aku begitu mencintaimu. Mana mungkin tega membentakmu? Benarkah? Benarkah? Benar. Kau begitu, kupaskan kacang kenari untukku juga. Baik. Udangnya juga harus dimasak. Paling lama setengah jam, ya? Aku harus makan sekarang. Jika tidak berarti kau tidak mencintaiku. Aku mau ke depan, jaga toko dulu. Cepat diselesaikan, ya? Baik. Siti. Sekarang, keluarga kita punya uang untuk makan. Di peternakan anjing, ada seekor anjing. Dia kabur karena kelaparan. Aku takut kau akan meniru anjing itu. Dasar, kau sedang menyindir siapa? Udang ini kau kupasnya. Tidak rapi. Kupas ulang untukku. Siti, cukup sampai di sini. Johan, kalau kau... Sedang ribut? Hah? Sedang ribut? Sudah aku bilang dari dulu, seharusnya kau patuh. Pasangan miskin itu sulit untuk bahagia. Makan siang kalian cuma ini. Bahkan pembantuku saja makannya lebih enak. Ikut dengan orang miskin begini, mana mungkin bisa hidup enak. Keluar! Dasar tidak punya sopan santun. Aku ini Bibi, pertama Siti. Begini caramu berbicara pada senior. Kalau kau tahu diri, lebih baik cepat lepaskan Siti. Jangan biarkan dia hidup menderita bersamamu. Misalnya cuma memanfaatkan wanita. Apakah ini pantas? Oh, benarkah? Benarkah? Baguslah, kalau begitu. Kebetulan, kemarin dia baru bilang padaku. Mana mungkin? Tidak peduli kau punya uang atau tidak, kita tidak akan pernah berpisah. Benarkah? Bukankah kemarin kau bilang, memangnya kemarin kenapa? Bukankah kemarin kita ini begitu mesra? Kita ini pasangan suami istri teladan. Aku ingin makan udang. Ya, kukupaskan. Aku juga ingin makan kacang kenari. Nanti kukupaskan untukmu. Mau berapapun, pasti kukupaskan. Kau? Kakiku pegal karena terlalu lama berdiri. Agak sakit. Aku akan mencucinya. Setelah dicuci, akan kupijat juga. Nanti juga tidak akan sakit lagi, bukan? Boleh. Kau lihatlah sendiri. Kami sangat mesra. Meski aku miskin dan tidak beradab. Meski makanku tidak seenak makanan pembantumu. Dia juga rela mencuci kakiku. Ya, bukan? Sabar. Sabar sejenak akan mendamaikan keadaan. Mundur selangkah, hati akan jadi lebih lapang. Benar. Apa yang dikatakan suamiku itu? Benar. Aku ingin makan udang. Biar aku kupaskan. Kau! Kenapa kau merendahkan dirimu begitu? Ini bukan merendahkan diri. Ini namanya cinta. Sini. Suamiku, makan udang. Kupas ulang. Yang ini tidak rapi. Jadinya tidak selera. Kau, kalau tidak mau, ya sudah. Mana mungkin. Bisa mengupaskan udang untukmu. Adalah keberuntungan luar biasa bagiku. Kukupaskan lagi. Siti. Apa kau belum pernah melihat laki-laki? Kenapa kau merendah begini? Betul. Aku memang rendah. Bagiku, dia adalah laki-laki terbaik di dunia. Aku rela melayaninya. Tidak, bolehkah? Bibi pertama, kalau kau tidak suka, jangan dilihat. Aku rela menjadi sebatang kara demi dia. Aku tidak butuh keluarga. Aku cuma butuh dia. Memangnya apa yang kurang dari Yuda? Apa yang tidak lebih hebat darinya? Sehebat apapun dia, tidak ada hubungannya denganku. Suamiku adalah Johan. Seumur hidup, hanya ada dia seorang. Baik, aku tahu. Tenang saja. Baik. Siti, jangan panggil aku. Sekarang, demi pria ini aku rela putus hubungan. Omongan Bibi pertama tadi sudah kelewatan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Bibi dengar dari Yuda kalau kau sedang hamil. Aku buatkan sup untukmu. Ayo, diminum sedikit.
Aku sudah kenyang. Minum sup sedikit tidak akan masalah. Tidak akan membuatmu kekenyangan. Bibi merebusnya selama 5 jam. Kau benar-benar ingin aku meminumnya? Sup ini, apakah ada sesuatu yang istimewa? Tidak ada. Bahan-bahannya yang istimewa. Bibi masukkan ginseng liar 100 tahun. Begitu? Ya. Belakangan ini tubuhku sedang kurang sehat. Aku juga baru hamil. Apapun yang masuk ke mulutku, nanti akan kuperiksa dulu. Lihat. Ini cuma sup ayam biasa. Bibi, pertama, tinggalkan saja supnya di sini. Aku akan memeriksanya dulu. Setelah hasilnya keluar, baru akan kuminum. Kalau menunggu hasil, supnya sudah tidak segar. Siti, kita ini sekeluarga. Mana mungkin Bibi tega mencelakaimu? Aku cuma mau lebih hati-hati, biar ku bawa untuk diperiksakan dulu. Bibi, besar. Kenapa Bibi menghalangiku? Bukankah sup ayam ini untukku? Aku hanya ingin memeriksanya. Tidak perlu. Biar Bibi minum untuk membuktikan padamu. Kalau sup ini tidak bermasalah. Kenapa? Sup ini, jangan-jangan, memang ada masalah. Tidak. Tidak ada masalah. Bibi akan minum segera. Segera aku minum. Bagaimana? Sudah diminum belum? Ini Dia tidak mau minum. Katanya mau kirim sup itu untuk diperiksa dulu. Aku ketawa. Jadi, ku minum sendiri. Apa? Kau masukkan berapa banyak obat penggugur kandungan? 3. 30 tablet. Sebanyak 30. Sakit. Perutku sakit sekali. pergi ke rumah sakit. Panggil ambulans. Lihatlah, cara jalan Bibi pertama tadi sepertinya sangat menderita. Menurutmu, dia memasukkan obat apa ke sup itu? Masalah apa? Bukankah kau yang menentukan semuanya? Kau bilang badannya sudah hamil. Yang kau tunggu itu, bukankah hari ini? Siti? Kau sungguh amnesia? Mereka itu paman pertama dan bibi pertamamu. Mereka satu-satunya keluarga yang kau punya. Kalau kau benar-benar hilang ingatan, bukankah yang seharusnya kau percaya itu mereka? Aku sudah hilang ingatan. Sama sekali tidak ingat dengan mereka. Kau juga tidak seharusnya mencurigai mereka. Sama-sama tidak ingat? Kenapa kau lebih memilih percaya padaku dibanding mereka? Kau terlalu memahami pola tingkah mereka. Aku sudah lengah. Kau tidak percaya pada aku? Dari awal aku sudah bilang. Sejak bertemu denganmu setelah amnesia, aku langsung tahu kaulah yang paling kucintai. Makanya aku langsung yakin dan memilih ikut denganmu. Meski semua yang kau bilang itu benar, tetap tidak menjelaskan tipu. Muslihatmu terhadap keluarga Hairani dan sikap waspadamu. Aku memang hilang ingatan. Tapi aku bukan orang bodoh. Baru sadar, mereka langsung bilang, aku tidak mampu mengelola hartaku sendiri. Lalu menyuruhku menandatangani surat kuasa. Agar semua hartaku dikelola mereka. Aku tidak setuju. Begitu tahu, aku hilang ingatan. Mereka malah membawa seorang pria dan mengatakan kalau dia tunanganku. Tunangan? Waktu aku bertemu dengannya, aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Aku percaya pada perasaanku sendiri. Aku tidak mungkin menikah dengan seseorang yang tidak kucintai. Dia itu penipu. Kau jelas tidak akan menikah dengan orang yang tidak kau cintai? Benar. Aku hanya akan menikah dengan orang yang kucintai. Jadi, saat aku jatuh hati padamu pada pandangan pertama, aku yakin kau itu suamiku. Dalam kondisi seperti apa kau akan percaya dari orang yang kau cinta? Kalau dia mengkhianati pernikahan? Enggak mengkhianatiku. Selain mengkhianati, apa ada alasan lain? Mana aku tahu. Seandainya Johan, apa maksudmu? Apa kau ingin bercerai? Bukan. Jadi untuk apa kau bertanya begitu padaku? Aku juga belum pernah bercerai.
Apa kau ingin bercerai? Terus mencari tahu batasanku, lalu sengaja memancingku supaya aku yang akan percaya? Imajinasimu bagus juga. Kenapa tidak sekalian saja menulis novel? Kau yang kelihatan mencurigakan. Aku mencurigakan. Aku bahkan tidak peduli kau mandul. Aku mengobatimu. Sampai berutang 100 miliar. Sekarang kau malah meragukanku. Sungguh menyakitkan sekali. Johan, kau benar-benar tidak tahu malu. Dasar perempuan itu. Hari ini, begitu sampai di depan pintu, aku sudah dengar dia bertengkar dengan pria itu. Menurutmu, apa mungkin gadis itu sengaja mencari pria untuk mengelabui kita? Tuan Cahya, mengenai hubungan sosial Siti yang Anda suruh selidiki, tapi akhir-akhir ini dia tidak berhubungan dekat dengan siapapun. Kau yakin? Yakin? Bisa jadi tebakanmu benar. Pria itu, kalau bukan penipu, pasti dibayar Siti untuk berpura-pura benar soal menikah. Mungkin besar, cuma sebuah. Kau lihat? Uang 100 miliar yang kau pinjam itu. Jelas rentenir ilegal. Itu melanggar hukum. Terus, kenapa? Jadi, kenapa saja menagih utangmu? Ke polisi. Supaya dia ditangkap dan masuk penjara. Aku tidak sengaja. Kenapa? Kalau sengaja juga tidak masalah. Kita juga sudah pernah berciuman. Berciuman? Menurutmu? Kita ini suami istri. Aku sudah mencium banyak bagian tubuhmu. Termasuk di sini. Sensitif sekali. Siti, kami sudah menyelidikinya. Pria yang ada di sampingmu itu hanyalah seorang penipu yang sengaja memalsukan pernikahan. Bahas itu lagi. Otakmu yang bermasalah. Atau pikiran ini orang bodoh yang bahkan tidak mengenali suami sendiri. Aku punya buktinya. Kalau begitu, tunjukkan saja. Kami sudah menyelidikinya. Beberapa tahun ini, di sekitarmu tidak pernah ada pria lain selain aku. Kalau kalian memang sudah menikah, masa tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun? Tidak bisakah kami bertemu diam-diam? Siti, jangan berkhayal lagi. Paman pertama tidak akan mencelakaimu. Kalau kau masih tidak percaya, kita bisa pergi ke rumahmu untuk melihat. Memangnya apa yang mau dilihat? Tentu saja melihat apakah ada tanda-tanda kalian pernah tinggal bersama, foto pernikahan, baju, barang kebutuhan sehari-hari, akta nikah. Kalau bisa menemukan satu saja, aku dan bibi pertama tidak akan mengaturmu lagi. Kalau tidak ada, kau harus menikah dengan Yuda. Aku ini orang dewasa. Tidak perlu diatur kalian. Kalau kau tidak ikut, aku langsung telepon polisi. Siti. Kau juga tidak mau? Si miskin ini masuk penjara dengan tuduhan penipuan, bukan? Peluk saja. Mau peluk berapa lama juga boleh. Aku orangnya murah hati. Tunggu. Aku. Kenapa aku merasa ada yang aneh dengan mereka berdua? Siti, si gadis itu tidak mungkin benar-benar jatuh cinta pada si miskin itu, bukan? Tidak bisa ditunda lagi. Tunjukkan keahlianmu. Kalau sampai uangku terbuang sia-sia, tapi kau tidak perlu tahu akibatnya. Iya. Sudahlah, Siti. Di rumah ini, dari depan sampai belakang, hanya ada jejak kehidupanmu seorang. Bahkan bantal di ranjang itu cuma ada satu. Sekarang, percaya pada perkataanku, bukan? Kalau tahu bakal begini. Seharusnya rumah ini kurenovasi menjadi kamar pasangan. Biar dia besar. Si, untung aku dan pipimu lalu mengkhawatirkan. Kalau tidak, kau pasti akan tertipu. Benar sekali.
Ini berangkas yang kugunakan beberapa tahun lalu. Asal aku bilang ada akta nikah di sana. Tapi aku lupa. Kata sandinya, maka bisa dengan mudah lolos dari situasi ini. Aku memang pintar. Oh, aku tahu. Akta nikah ada di dalam sini. Walau aku amnesia, tapi aku bisa merasakannya. Barang penting milikku pasti ada di sini. Kalau begitu, bukalah. Aku ini amnesia. Aku lupa. Kata sandinya. Terbuka. Johan, kau bodoh. Kenapa kau tahu kata sandinya? Karena kasihnya itu adalah peringatan pernikahan kita. Aku akan merubah semua, kata sandi, menjadi tanggal hari ini. Supaya aku mengingat hari pernikahan kita. Aku lupa. Aku juga tidak menyangka. Jadi, ini nyata atau bohong? Bukankah mau ambil akta nikah? Ternyata benar berada di sini. Ketemu. Kita benar-benar suami istri. Aku tahu. Kau tidak akan membohongiku. Tidak kusangka kau begitu menghargainya hingga disimpan dengan baik. Sudah aku bilang, aku bisa merasakannya. Aku pasti sangat mencintaimu. Mana mungkin? Kalian berdua sungguh sudah menikah? Bibi pertama, kenapa wajahmu seperti orang yang terkena pukulan? Melihat cinta kami tidak tergoyahkan. Kau menjadi tidak enak hati ya? Ini, Tentu saja, tidak. kami hanya sulit percaya. Faktanya sudah jelas di depan mata. Kalian masih mau bilang apa lagi? Kalian semua sudah melihat dengan jelas, bukan? Dasar tidak berguna. Cari info saja kau masih gagal. Sebaiknya kita habisi saja dia. Dengan begitu, uangnya akan jatuh ke tangan kita. Menghabisinya. Dia sekarang sudah menikah dan sedang hamil. Pasangan dan anak adalah ahli waris pertama. Kalau Siti meninggal, uangnya akan jatuh ke Johan. Lalu, bagaimana? Perusahaan tidak bisa menunggu lagi. Suamiku, cepat cari cara. Aku tidak mau perusahaan bangkrut. Juga tidak mau pulang kampung jadi petani. Tidak bisa. Tuan Jahir. Aku tambah 2 miliar lagi untukmu. 2 bulan. Aku mau lihat Siti cerai. Lebih bagus kalau dia rela menggugurkan kandungannya. Kenapa? Suamiku, bisakah kita pindah ke sini? Tinggal di peternakan anjing menyusahkanmu. Atau kau sudah jijik denganku? Tidak, aku hanya kesal dengan mereka. Sering datang, cari ribut. Lagi pula, peternakan anjing sedang sepi. Aku ingin berduaan denganmu. Yakin. Aku mengizinkanmu menikmati hidup mewah dariku. Kak Johan, bagaimana rasanya naik tingkat? Seharusnya kau tanyakan, bagaimana rasanya numpang hidup? Numpang hidup. Bukan. Bisa membuatmu numpang hidup. Kak Siti, termasuk sudah sampai titik tertinggi dalam hidup. Kalau begitu, kapan kalian akan rujuk? Tidak akan rujuk. Soal ingatannya, dokter bilang apa? Terima nasib saja soal amnesia itu ada beberapa orang
yang beberapa hari sudah pulih, ada juga yang mungkin selamanya tidak akan pulih. Kalau ingatannya kembali, dia tidak akan rujuk denganku. Juga, bukan untuk rujuk dengannya. Tapi, kau harus pergi ya. Shit! Kau tanya, sembunyi, jangan sampai jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menangis dan minta maaf padaku. Aku masih tidak terima. Kau sudah pulang. Lihatlah gelas pasangan yang kubeli. Aku khusus memilih warna favoritmu. Jelas-jelas semuanya baik-baik saja dahulu. Tiba-tiba memutuskan bercerai. Siapa yang bisa terima? Siapa sih? Halo. Suasana hatimu sedang buruk. Atau aku sudah mengganggumu? Ya, kau menggangguku. Suasana hatiku sedang buruk. Pergi sana. Yuda. Dia tidak datang belakangan ini. Dia masih belum menyerah. Cepat atau lambat, akan kulaporkan dia. Kebetulan sekali. Kalian juga membawa anjing? Marlboro. Gigit dia. Gagal lagi. Dia benar-benar bermasalah. Aku tidak peduli dia sakit atau tidak. Aku akan berikan tenggat waktu kalau kau tidak bisa mengatasi Siti. Seumur hidup, kau tidak usah bekerja lagi. Aku akan terus berusaha. Kak Yuda. Nona Mina. Itu sudah larut malam. Kak Yuda, maukah menginap di rumahku? Tidak. Aku tetap ingin menemui Siti. Meski dia tidak mau menemuiku. Aku masih mengkhawatirkannya. Aku akan menemanimu. Aku sepupunya. Dia pasti akan menghormatiku. Tidak perlu. Sesekali, di atas, membiarkan gadis secantikmu kelelahan di luar. Itu bukan sikap seorang pria. Aku pamit dulu, Nona Mina. Di dunia ini, bagaimana bisa ada pria sesempurna ini? Air gula aren ini bukan obat ini harus kuminum sampai kapan? Sampai kita punya anak. Bermimpi sajalah kau. Siapa ini? Ini aku, Siti. Jangan tutup teleponnya. Aku di depan pintu. Aku sangat merindukanmu. Bisa bukakan pintunya? Siti? No! Siti! Ma! Aku kurang peka. Aku akan belajar dan berusaha lebih keras. Kalau begitu, cari orang lain saja. Jangan berulah di depan rumahku. Siti! Apa kau harus sekejam ini padaku? Aku hanya ingin menemuimu sekali lagi. Kalau kau tidak bukakan pintu, aku akan terus menunggumu di sini. Aku akan membuktikan ketulusanku. Dasar gila! Kau tidak tergerak sama sekali. Aku ini wanita bersuami. Semoga itu benar. Kenapa? Cemburu, ya? Sedikit. Atau kau merasa aku kurang romantis padamu? Kalau yang kau maksud romantis itu, Menyalakan lilin. kuharap setelah aku mati, kau nyalakan saja. Saat ziarah ke kuburanku.
Jangan bicara sembarangan. Mau kejutan? Siti? Siti? Biarlah, Papa keluar. Go, ini. Termasuk kejutan. Tidak. Johan. Kau bilang aku kejam. Kau keterlaluan. Seharusnya aku tak berharap apapun darimu. Aku hanya bercanda. Aku sangat senang. Apa yang kau lakukan? Bercanda denganku. Hanya bercanda. Kejutan untukmu sudah kuberikan. Sekarang giliranku meminta kejutan. Kejutan apa? I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly know me. Sudah mau bukan? Kenapa? Kau khawatir Yuda tidak membawa payung? Kau cemburu ya? Aku hanya merasa Tuhan itu tidak adil. Pas di depan pintu tadi, rasanya aku mau menyiramnya dengan seember air. Lalu kenapa tidak kau siram? Sengaja melukai orang itu melanggar hukum. Siti, Apa yang kau lihat? akhirnya kau datang juga. Aku. Oscar berutang piala aktor terbaik padanya. Sayang, kau bawakan kayu bakar ke sini. Untuk apa? Ku dengar, menekan field room bisa menyadarkan orang pingsan. Aku takut dia sakit parah, tidak berani menyentuhnya. Kau bawakan kayu bakar, biar ku tusuk dia sampai sadar. Aku tidak menemukan kayu bakar, tapi kutemukan sebuah tang. Kalau dia masih tidak sadar, setelah filtrumnya ditekan, masih bisa menyadarkannya karena takut akibat mencabut gigi tanpa obat bius. Tidak bagus. Aku pingsan. Ya, Benar, kau sadar, terlalu cepat. maaf, Siti. Aku membuatmu khawatir. Siti, aku merasa sedikit kurang nyaman sekarang. Bisakah memapaku berdiri? Baik. Kalau begitu, aku pergi membeli sarapan. Ku papa kau berdiri. Siti, kau sangat baik padaku. Kau pasti tidak akan menyalahkanku, bukan? Tidak akan. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Kenapa kau terjatuh lagi? Ku papa kau untuk diobati ya. Tuan Yuda, kelenturanmu sungguh luar biasa. Hebat sekali. Tuan Yuda, baik-baik saja bukan? Masih perlukah aku antar kau ke rumah sakit? Tidak perlu. Sudah, terima kasih. Tentu saja. Aku menyiksanya sampai menderita sekali. Kau tidak melihatnya, sayang, sekali. Suami mana yang bersedia melihat istrinya sendiri memapa pria lain?
Kenapa? Tidak menyangka aku akan mengatakan ini. Sangat terkejut, sangat terkejut. Sementara rahasiakan dulu pernikahannya dari luar. Kondisi keluarganya kurang baik. Harga dirinya juga sangat tinggi. Kalau tidak membahas pertemuan dengan orang tua, maka ditunggu saja dulu. Benar, aku memang bucin. Tapi dia juga sangat baik terhadapku. Aku sangat mencintainya. Selain itu, bagiku, dia adalah... Aku juga merasa ini lumayan... Bermimpi buruk. Tidak nyaman, ya. Mau periksakan diri ke rumah sakit? Kalau jatuh sekali di satu lubang disebut polos. Kalau jatuh 2 kali disebut bodoh. Jangan menjadi orang bodoh, Siti. Jangan menyentuhku. Kayuda, kau lupakan saja dia. Dia tidak pantas kau perlakukan seperti ini. Tidak bisa melupakannya. Aku ingin menikah dengan orang yang mencintaiku. Lalu melupakannya dan tidak menemuinya lagi. Kamu tidak sempat melakukannya. Kak, Yuda, bagaimana kalau kau mencobanya denganku? Sayang, selarut ini masih belum tidur. Kau juga masih belum pulang selarut ini, bukan? Maaf, aku ada sedikit urusan beberapa hari ini. Nona, kau segeralah kembali ke sini. Tuan dan Nyonya mengalami kecelakaan mobil. Mereka berdua sudah tiada. Vâng. Siti, sebenarnya apa maumu? Aku melakukan kesalahan apa lagi? Maaf, suasana hatiku sedang kurang baik. Kau benar-benar sudah meniduri nona kaya keluarga kaya itu. Tentu saja, benar. Kau memang hebat. Begitu ahlinya bertindak, hasilnya langsung terlihat. Namun, seingatku tugasmu untuk mendekati putri keluarga kaya ini yang seorang lagi bukan. Wanita yang bernama Siti hanya transaksi sekali jalan, tapi Mina berbeda. Dia adalah putri cahaya satu-satunya.
Asalkan wanita ini cinta mati padaku. Kelak seluruh grup Hairani akan menjadi milikku. Lagi pula, wanita ini benar-benar bodoh. Sangat mudah dibohongi. Johan, kemari. Ada apa? Kenapa kau? Kau berpura-pura amnesia. Atau sebenarnya memang tidak amnesia? Merepotkanmu menyusun kembali foto ini. Kau banyak waktu luang ya. Jawab aku! Setelah sekian lama kita bersama, kadangku kau juga sangat memahaminya. Kau bantulah aku bersandiwara sampai masalah ini beres. Setelah itu, akan kuberi 100 miliar lunasi utang. Kita impas. Sandiwara? Sandiwara? Siti! Kau anggap aku apa? Akan kerja. Selalu begitu. Kau selalu seperti itu. Kau selalu setenang itu. Waktu cerai pun kau begini. Sekarang juga masih sama. Lalu, kau mau aku bagaimana? Menggila, hilang kendali, hancur. Hah? Apa kau pantas? Aku tidak pantas, Siti. Sebenarnya apa salahku padamu? Apa tujuanmu mencariku? Mau balas dendam? Atau memanfaatkanku untuk mendapat keuntungan lagi? 2 hari lalu aku ke rumah sakit untuk memeriksa. Infertilitas. Tidak masalah. Aku tidak peduli kau mempermainkanku. Pasangan yang sudah cerai tidak menyimpan dendam yang jumlahnya sedikit. Namun, kau tidak boleh membohongiku minum obat. Setiap obat ada efek sampingnya. Johan, kau mau aku mati? Ya? Kau dengan keluarga saya itu, apa bedanya? Jadi, beginikah caramu memandangku? Jadi, selama ini kebersamaan kita hanyalah sandiwara. Semua yang kau ucapkan juga palsu. Semuanya palsu. Udah, lalu. Ya Siti, hubungan kita berakhir di sini. Mengenai obat yang kuberikan padamu, kau bawa saja ke laboratorium untuk memeriksa hasilnya. Kau tidak boleh pergi. Kau harus temani aku selesaikan sandiwara ini. Ini utangmu padaku. Aku tidak berutang apapun. Kau harus menemaniku selesaikan sandiwara ini. Syaratnya, kau bebas mau minta apa saja. Syaratnya, aku yang menentukan. Asal, bukan membunuh. Aku mau. Kau rujuk denganku. Johan, jangan pergi. Ganti syaratnya. Aku cuma punya satu syarat. Kalau mau aku terus bersandiwara denganmu, kita harus rujuk. Itu mustahil. Kalau begitu, jauhi aku. Johan! Dasar. Aku belum membuat perhitungan dengannya. Dia malah marah duluan. Begitu rupanya. Jadinya meringankan banyak hal. Benar yang kau katakan. Yaitu bercerai. Dari Siti. Sudah lama. Benar. Lagi pula, aku mencurigai Siti. Tidak amnesia sama sekali. Bocah ini. Dari awal, dia sudah waspada dengan kita. Pantas saja selalu gagal. Dia waspada dengan kita. Itu membuktikan satu hal. Apa? Itu membuktikan satu hal. Dia kuliah. Hal kecelakaan mobil ada kaitannya dengan kita. Tujuannya ke kita. Sangat jelas. Kalau yang lembut tidak bisa, maka kita pakai cara keras. Kau ada ide? Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Makin banyak yang melihat, makin bagus. Ya. Makin dia malu. Makin besar peluang dia berkompromi.
Baik. Bulan depan ada peluang bagus. Pesta pertunangan putri keluarga Pratama. Siti dekat dengan Nona Kirana Pratama. Dia pasti datang. Nona, Siti, obat yang Anda kirim untuk diperiksa. Utamanya untuk meningkatkan mikrosirkulasi dan nutrisi saraf. Namun, sebelumnya Anda mengalami kecelakaan mobil. Lukanya juga cukup serius. Meski sudah pulih, tetap bisa ada efek sisa. Obat-obatan ini memang sesuai dengan gejalanya. Lalu, teh gula merah yang dulu saya minum? Tidak ada minuman tersebut. Bahan di dalamnya sebesar ibu jari saja. Harganya mulai dari 200 juta. Kupikir dia itu hanya bercanda saja. Jadi apa tahu resep apakah itu sebenarnya? Aku juga kurang tahu detailnya. Namun, kuduga, beberapa waktu lalu, keluarga Dr. Tantono terkena masalah. Dia melelang resep warisan keluarga. Efek obatnya sama dengan yang Anda pakai. Lelang? Berapa harga yang disepakati? Sebesar 400 miliar. Aku mengerti. Kau pulanglah dulu. Baik. Satu resep seharga 400 miliar. Semangkuk saja mulai dari 200 juta. Ku minum hampir sebulan. Ternyata 100 miliar itu, Johan kasihkan aku harga khusus. Tidak bisa. Uangnya harus aku balikan. Cowok itu mengurus peternakan anjing saja berantakan. Utang begitu banyak. Dia bisa mati kelaparan. Halo, Johan. Keluar sebentar. Ayo, bertemu. Bawa KTP-mu dan tunggu aku di depan kantor di Stukcapil. Kalau tidak, kita tidak perlu ketemu lagi. Johan. Siti, sudah kubilang, hanya satu syarat. Baiklah. Kalau kau menolak, obat yang kau berikan itu tidak akan kuminum. Kau tahu, aku di mana? Akhir-akhir ini kau tinggal di sini ya? Menurutmu? Aku pernah datang sebelumnya, tapi tutup. Kau mencariku? Aku sudah melakukan pemeriksaan. Maaf, sebelumnya aku sempat salah paham akan niatmu. Kamu melakukannya demi aku. Aku tidak boleh membuatmu rugi. Sebesar 600 miliar? Selalu begini lagi. Sebenarnya, aku... Karena aku punya banyak uang. Memangnya sebanyak apa? Siti, grup Hairani tidak boleh tanpa pemimpin. Ayahmu sudah tiada. Kau juga tidak ahli dalam mengurus ini. Serahkan perusahaan padaku. Itu yang paling tepat. Kau tinggal santai saja. Setiap tahun dapat dividen. Enak bukan? Aku tidak mau dividen. Kenapa kau susah sekali diajak bicara? Ayahku punya 31% saham di grup Hairani. Ibuku punya 20%. Kalau digabung, mereka berdua totalnya 51%. Aku mengikuti harga pasar. Saham milik ibuku akan kujual semua ke paman. Asal kau setuju. Semuanya dijual dengan harga pasar, sesuai jumlah kepemilikan saham. Kelak, grup Hairani akan berada di bawah kendalimu. Ini jelas bukan angka yang kecil. 3 triliun. Pikirkan pelan-pelan. Baik, aku setuju. Yang jelas, lebih kaya darimu. Ambil uangmu dan pergilah. Johan, dikasih uang pun, kau tahu lah, kau bodoh, ya? Aku hanya mau kita rujuk. Kau punya 2 minggu untuk memikirkannya. Setelah 2 minggu, aku akan pergi ke luar negeri. Dan tidak akan kembali lagi.
Rujuk. Tidak disangka bisa jadi begini. Aku sangat menyesal. Kalau aku tidak keluar negeri, setidaknya aku bisa melihat ayah ibu untuk terakhir kalinya. Suamimu tidak menemanimu pulang. Aku tidak memberitahunya. Siti, sebenarnya aku selalu tidak berani bilang padamu. Aku bertemu Johan hari ini, dia bersama dengan seorang wanita yang tidak aku kenal. Berpelukan. Siti, kau tidak apa-apa. Dia busuk yang lingkup menyebalkan sekali. Menurutku, ini bagus. Ini bukan pertama kalinya. Kalau begitu, apa rencanamu? Aku mau bercerai dengannya. Bagus. Kalau selingkuh, sekali biasanya akan berulang. Makin cepat, masalahnya terselesaikan. Siti. Jangan konyol. Lama tidak bertemu. Kau cantik sekali. Astaga, Kak. Kau hamil di luar nikah, bukan? Kenapa minum sampahnya? Itu tidak baik untuk anakmu. Ya ampun, hamil di luar nikah. Jangan bergaul dengan orang begini. Kau belum tahu, bukan? Aku berkencan dengan Kak Yuda sejak lama. Kau menyukai Yuda? Tentu saja. Aku dan Kak Yuda sudah lama bersama. Kak Yuda kalau diranjang, lembut sekali denganku. Penipuan di bawah cahaya, malah menjerumuskan putri kandungnya. Inikah yang disebut hukum karma? Kak, Mauyo juga percuma. Kak Yuda itu milikku. Kau tidak apa-apa. Sin. Siti, jangan salah paham. Bagaimanapun dia adalah sepupu. Kak Yuda, dia yang mendorongku dulu. Aku yang mendorongmu. Iya. Bagaimana aku melakukannya? Siti, kau! Bukan, tadi aku menendang. Mengangkatnya lagi. Kali ini aku berjanji memakai dorongan. Kutanya, sekali lagi, siapa yang mendorongmu? Aku terjatuh sendiri. Betul, begitu. Dari awal bilang begitu, jadinya tidak masalah. Kita sedang di perjamuan. Pokoknya, saat ini, masa kau tiduran di lantai begitu saja? Oh tidak, apa-apa. Bajumu terkena air. Harus cepat mengganti baju. Ranosaji! Iya, Tuan. Bawa dua nona ini ke kamar kamu untuk mengganti baju. Silakan ikut saya, Nona. Yuk, sini. Cak. Nona Mina, ini kamar Anda. Hanya ganti baju saja, sampai harus disiapkan kamar khusus. Nona, ini semua arahan Pak Pratama. Sebelahnya adalah kamar Anda, silakan. Lewat sini. Ini kamar Anda. Ada yang salah dengan rumah ini. Kepalaku pusing sekali.
Kau baik-baik saja. Kenapa kau ada di sini? Cepat bawa aku pergi. Jangan menguntungkan bagi mereka. Tenang, kau tidak akan rugi. Ada apa dengan Siti? Ganti baju lama sekali belum keluar. Mungkin dia sedang kurang enak badan. Apa yang baru jadi? Ayo, cepat kita periksa. Baik. Sudah lama sekali. Ayo, kita melihat. Siti! Ini pertama. Ini sebenarnya ada apa? Siti, Yuda, apa yang kalian lakukan? Aduh, ini memalukan sekali. Kau ini. Dari awal harusnya menikah dengan Yuda. Tapi dia tidak setuju. Lihat, sekarang. Jadinya seperti ini. Sungguh nasib buruk bagi keluarga. Yuda, coba kau lihat ini. Kedua anak ini. Ina, kenapa kau yang ada di sini? Mana sepupumu? Bukankah itu putriku Khairani yang bernama Mina Khairani itu? Benar, itu dia. Anak ingin menjebak keponakan. Malah anak kandung sendiri yang masuk jebakan. Jangan dekam. Silakan. Keluar! Kalian keluar! Sekarang, keluar! Siti. Boleh? Kita rujuk. Kau gila, ya? Jangan gerak. Aku mengantuk. Bangun. Ke kantor distrik Capil untuk daftarkan pernikahan. Mendaftarkan surat? Surat apa? Surat nikah. Lihatlah tanganmu. Aku sudah melamarmu. Cincin tunangan juga sudah kupasang. Aku juga bersusah payah untukmu semalam. Kenapa aku bisa menyetujuinya? Uang yang kemarin itu obat bius. Siti, aku sengaja memanfaatkan situasi. Karena bagaimanapun caranya, aku tetap ingin bersamamu. Aku tidak bisa menerima perselingkuhan. Selingkuh? Apa? Apa hubungan selingkuh denganku? Kau berani melakukan, tapi tidak mengakuinya. Hei, katakan dengan jelas. Kapan aku berselingkuh? Baik. Bagus, biar kita perjelas. Tidak hanya sekali. Aku melihatmu menemani wanita untuk jalan-jalan. Aku membantunya pasangkan anting. Memilihkan baju untuknya. Saat kau menemani wanita itu, orang tuaku kecelakaan mobil. Aku seorang diri. Pulang seorang diri. Seorang diri mengurus pemakaman orang tuaku. Lalu aku juga harus seorang diri habis-habisan oleh Cahaya. Aku tahu. Aku tidak bisa menjaga saham orang tuaku. Supaya Cahaya tidak terus bermain kotor. Aku yang mengajukan diri dulu. Saham yang ada di tanganku. Semua aku jualkan ke dia. Perusahaan yang dibangun ayah dari nol. Tapi aku tidak bisa mempertahankan hak suara. Saat itu kupikir, pernikahan macam apa yang kujalani. Aku tidak tahu. Sekarang kau menyalahkanku karena tidak memberitahu. Bukan. Aku kurang peduli padamu dulunya. Hari pertama kembali setelah urusan ini selesai. Aku malah melihatmu menemani wanita tersebut menonton film dan keliling pusat perbelanjaan. Lalu, kuputuskan untuk bercerai. Johan, kau adalah hal terakhir yang membuatku hancur saat aku sedang menderita. Kalau ku bilang tidak pernah ada perempuan lain, apa kau percaya?
Sungguh, dia itu kakakku, kakak kandungku. Kalau tidak terhubung, ya sudah. Kalau hari ini teleponnya tidak terhubung. Dan masalahnya belum selesai dijelaskan. Kita tidak bisa mendaftarkan pernikahan. Tidak harus hari ini. Aku mau hari ini. Aku sangat buru-buru. Kopi, ada. Ayo, Lukmana. Ada apa? Kau mau mencelakaiku? Kau tidak. Aku bercerai itu karenamu. Tidak bisa mempertahankan istri sendiri. Itu karena kau payah. Dahulu kalau bukan karenamu, memaksaku menemanimu, mana mungkin dia jadi salah paham. Coba kau bilang. Johan, perlu ku ingatkan kau. Dulunya itu, kenapa aku tidak boleh menjumpai istrimu? Kau, lihatlah reaksimu begini. Sepertinya kau belum jujur sepenuhnya ya. Johan, akar masalahnya kau tanam sendiri. Ada, apa? Sebenarnya aku masih menyembunyikan satu hal. Besar atau kecil? Kecil. Kalau kecil, ya santai. Aku menghormati privasimu. Namun, bisa juga itu urusan besar. Johan, kau hebat juga. Kau sebenarnya. Lihat pesannya dulu. Apa ini? Yang paling gila itu, pria yang tidur dengan Mina itu adalah pria yang dicari oleh paman dan bibimu untuk menjebakmu. Yang dulunya hampir menikah denganmu itu. Mereka memberikan pria itu. Identitas palsu sebagai putra konglomerat. Tidak berhasil merayumu. Malah Mina yang terjebak. Lucu sekali. Sekarang masalahnya makin besar. Sudah hampir seharian jadi topik viral. Rasakan, orang jahat pasti akan ada balasannya. Ini kau yang melakukannya. Ini yang tadi ku bilang, ada hal yang kusembunyikan darimu. Katakan. Sebenarnya, aku adalah pewaris keluarga Lukmana. Keluarga Lukmana yang mana? Yang perusahaan medis keluarga Lukmana. Turunkan aku setelah kita mendaftarkan pernikahan kita. Siapa yang mau mendaftarkan pernikahan denganmu? Turunkan aku, Tuan Muda Johan. Tuan Muda Johan Lukmana, pura-pura miskin itu menarik menyembunyikan identitas itu. Menarik status pernikahan kita. Sudah setahun, tapi aku bahkan tidak tahu kau ini siapa. Kaulah yang sejak awal. Mengatakan suka pada pria yang sederhana. Aku hanya mengikuti seleramu. Jadi, kau akan terus berbohong. Awalnya, aku ingin mendapatkanmu dulu. Baru berkata jujur. Namun, makin aku peduli, makin tidak berani mengatakannya. Siti, kaulah yang membuatku jadi penakut. Jangan diulang lagi. Baik, baik. Kok Belum. Siti, kumohon. Tolong lepaskan pamanmu. Lepaskan juga Gulkailani. Kumohon. Kumohon. Kami yang serakah. Kami yang bersalah padamu. Namun dia itu tetaplah paman kandungmu. Apa kau tega membiarkan sisa hidupnya dihabiskan di penjara? Kenapa dengan Cahaya? Dia ditangkap. Kasus pembunuhan berencana. Siti. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Aku sudah memeriksa kebenaran kecelakaan itu. Lalu laporkan ke polisi. Lalu, bagaimana dengan Gulkailani? Kami menemukan. Bukti pada mereka. Aku sudah melaporkannya. Lalu, apa lagi yang kau lakukan? Katakan semuanya. Yuda Fabian juga residivis. Nilai penipuannya hingga ratusan miliar. Dia juga masuk tahanan. Masih ada lagi?
Tidak ada. Semua, tidak ada. Siti, Sekarang di rumah tinggal aku dan Nina. Aset juga sudah dibekukan. Ini benar-benar membuat kami terpojok. Dahulu saat kalian mau menghabisi Kenapa tidak terpikir akan adanya hari ini? pergilah. Jangan paksa aku bertindak lebih kejam. Akhirnya Selesai. Semuanya berkatmu. Apa hadiahnya? Kau mau apa? Aku mau Aku mau kau menghadiahiku. Hadiah untuk kita berdua. Selama ini akan bercerai bersama selamanya. baik.